Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Deviana Putri dari 10 PPLG 3 absen 31. Saya akan menceritakan cerita tentang asal-usul Batu Raden. Usul Batu Raden. Pada zaman dahulu ada seorang pemuda tampan yang bernama Suta. Untuk menghidupi dirinya, Suta bekerja sebagai seorang kacu di Kadipaten Kutaliman, Banyumas, Jawa Tengah. Tugasnya adalah merawat sekaligus mengurus kandang kuda milik Adipati Kutaliman. Oleh karena itu, Suta adalah orang yang baik hati dan tidak pernah mendapatkan masalah yang berarti. Suatu ketika, selepas bekerja mengurus kuda-kuda milik Adipati Kutaliman, Suta memutuskan berkeliling wilayah Kadipaten untuk mencari suasana baru. Namun, karena wilayah Kadipaten sangatlah luas, maka dia hanya dapat mencapai satu lokasi saja. Keesokan harinya, diulangi lagi perjalanan menuju lokasi lain. Begitu seterusnya sehingga hampir seluruh wilayah Kadipaten Kutaliman berhasil Suta datangi. Pada perjalanan yang terakhir, Suta mendengar cerita seorang perempuan. Ketika ditatangi, tampaklah olehnya ada seekor ular yang sangat besar yang sedang membuka mulutnya lebar-lebar dan siap memangsa wanita di depannya. Perempuan itu dibelit dengan sangat kuat sehingga wajahnya nampak pucat karena aliran darahnya tersumbat. Meskipun sangat takut, Suta memberanikan diri mendekati sang ular. Dengan berbekal sebilah pedang kusam, dia segera menyabetkannya ke arah tubuh sang ular. Tetapi karena Suta tidak pandai berkelahi, maka butuh waktu yang cukup lama untuk menaklukkan ular tersebut. Dan setelah sang ular mati, tubuh sang perempuan pun terlepas dengan sendirinya. Dia segera jatuh dalam keadaan pingsan. Tidak lama kemudian, seorang emban datang dan langsung membopong perempuan itu ke sisi pendopo. Suta bergegas mendekati dan bertanya kepada sang emban, "Siapakah perempuan ini, Bi?" "Dia adalah putri dari Adipati Kutaliman," jawab emban singkat. Penjelasan singkat itu Suta menjadi sangat terkejut karena perempuan yang dia tolongi ternyata adalah anak dari majikannya sendiri. Selama ini, Suta hanya mendengar orang-orang berbicara bahwa sang adipati memiliki seorang putri yang sangat cantik, tetapi dia sendiri belum pernah melihatnya ataupun bertemu dengan putri tersebut. Sejak peristiwa tersebut, Suta dan sang putri menjadi teman baik dan sering berkumpul. Lama-kelamaan timbullah rasa sayang dan rasa cinta di antara mereka hingga akhirnya Suta memberanikan diri datang kepada Adipati Kutaliman untuk melamar putri kesayangannya. Sang adipati yang sudah mendengar kabar berita tentang kedekatan putrinya dengan sang kacung pun menjadi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kedekatan mereka itu bukan hanya sekedar teman, namun mempunyai rasa sayang dan rasa cinta. Maka setelah Suta selesai mengutarakan niatnya, sang adipati sangat marah dan berkata, "Kau ini hanyalah seorang pelayan, sungguh tidak pantas bila disandingkan dengan putriku. Sang putri tidak pantas untuk dinikahkan dengan seorang pelayan sepertimu. Pengawal, tangkap orang ini dan masukkan ke penjara bawah tanah." Sang putri yang mendengar percakapan ayahandanya dengan Suta pun langsung menjadi sedih. Dia berkata, "Ayah, ampuni Suta, dia pemuda yang baik hati. Apakah ayah lupa? Suta telah menyelamatkanku dari ular besar itu. Ayah, aku mohon jangan jebloskan Suta ke penjara bawah tanah." Adipati yang sangat marah pun tidak mendengarkan omongan sang anak. Sang putri langsung meminta tolong bantuan kepada emban kepercayaannya untuk mencuri kunci dan membuka pintu sel tempat Suta dikurung. Sementara itu, sang putri menunggu Suta dan emban bersama kudanya di salah satu sudut kadipaten yang sangat jarang didatangi. Singkat cerita, sang emban pun melaksanakan tugasnya dan dengan mengelabui penjaga penjara. Tetapi ketika berhasil membuka pintu sel, dia mendapati Suta yang tengah terbaring lemah dengan kondisi menggigil karena kekurangan makanan dan minuman. Sang emban yang membawa sedikit bekal segera membeli Suta makanan dan minuman agar tubuhnya menjadi kuat kembali.
Selain itu, dia juga memberi pakaian agar ketika keluar dari penjara itu dapat langsung membaur dengan penduduk. Berpakaian layaknya penduduk kebanyakan, Suta bersama sang emban lalu berjalan mengendap agar dapat keluar dari penjara tanpa diketahui oleh penjaga. Sesampainya di sudut kadipaten, Suta dan sang putri segera menaiki kuda dan pergi ke arah selatan menuju lereng Gunung Slamet. Sementara sang emban kembali ke kediaman Adipati Kutaliman. Keesokannya menjelang tengah hari, mereka memutuskan untuk beristirahat di tepi sebuah sungai sambil memulihkan tenaga. Tempat itu berhawa sangat sejuk serta memiliki panorama alam yang sangat indah, sehingga membuat sang putri dan Suta pun takjub dan ingin menetap. Mereka sepakat untuk menetap serta membina rumah tangga di sana. Dan seiring berjalannya waktu, tempat mereka menetap dan beranak pinak tersebut oleh masyarakat sekitar kemudian dinamakan Batu Raden. Kata batu berarti pelayan dan Raden berarti mulia. Jadi Batu Raden dapat diartikan sebagai tempat menetapnya seorang batu dan seorang bangsawan untuk membina sebuah rumah tangga yang bahagia hingga akhir hayat. Terima kasih. Intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik terdapat judulnya yaitu asal-usul Batu Raden. Temanya percintaan Suta dan Putri Adipati Kutaliman. Alur ceritanya maju. Mengapa? Karena cerita tersebut menceritakan seorang pelayan yang bernama Suta yang mencintai seorang putri raja. Namun karena hubungan mereka tidak direstui oleh sang ayah dari putri tersebut, maka kedua insan yang berlainan kasta tersebut memutuskan untuk pergi dan menetap di suatu tempat yang jauh dari kerajaan tempat asal sang putri, dan tempat itu bernama Batu Raden. Latar tempatnya di Kadipaten Kutaliman, Batu Raden, dan di ruang bawah tanah. Latar waktunya pagi, siang, sore, malam. Latar suasananya yaitu sedih, mencegangkan, dan khawatir. Tokoh dan watak. Tokoh protagonis ada Suta, putri dari Adipati Kutaliman, dan sang emban. Sedangkan tokoh antagonisnya ada Adipati Kutaliman dan sang ular. Unsur ekstrinsik. Berjuanglah untuk apa yang kamu inginkan. Jika kamu berbuat baik dan berusaha dengan sungguh-sungguh, maka kamu akan berhasil di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.